bawa. Kami mengagungkan Engkau, segala-galanya hanya bagimu Tuhan. Hormat kemuliaan bagimu, hormat kemuliaan bagi Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja Tuhan, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Koralaba kurilaba kata syaralaba, reheta syaralaba kurilaba taka, nahata serebehato sereba, rabakorelata karalaba, nehata serebeko, rahato sereba karalamala, laharata serebeko rolabataka, rahato serebe karalaba, nehata serebeko rolaba, nabakorelaba, tarahata serebeko ralaba, rabakoralaba laba 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 yase. Jesus, Jesus, Jesus. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur. Koralaba kata syaralaba, nahata serebaha, rahata serebaka ture, hapakaralahata senemaka, nemehoto sereba, nahata serebekata sereba, namakurelataka, naharata serebaha, rahoraha raheraba, nemahata serebeko rabataka, narahata serebeka, nimakaralata ya serebaha, hato serabakata syaralabaka. Ambil alih Roh Kudus. Ambil alih, malam ini adalah malam bagi Tuhan. Malam ini adalah malam-Mu Tuhan. Ambil alih Roh Kudus, ambil alih. Ambil alih, ambil alih. Engkau yang akan menyentuh dalam hati kami dengan tangan ilahi. Tangan ilahi sedang menyentuh setiap hati kami. Sehingga kami boleh bertemu dengan Engkau secara pribadi. Sehingga kami mengalami Tuhan secara pribadi. Bapa, lihat hati kami. Bapa, ini hidup kami Tuhan. Kami mau bawa ke mezbah-Mu Tuhan. Itu yang Kau ingini hari-hari terakhir. Bukan panggung Tuhan, tetapi mezbah. Mezbah yang Kau ingini atas setiap kami. Mezbah yang penuh dengan cucuran air mata. Mezbah yang dengan penuh kesetiaan. Mezbah dengan pengorbanan. Mezbah yang mematikan daging kedagingan kami. Oleh sebab itu Tuhan beri pada setiap kami mengerti rencana Tuhan di hari-hari terakhir. Persiapkan tanah hati kami Tuhan, untuk kami boleh menyambut kedatangan-Mu bukan sebagai bayi, tetapi sebagai Raja di atas segala raja. Engkau yang akan bertakhta di atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih, berfirmanlah Tuhan pada malam hari ini. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Hamba hanya bergantung dengan kuat kuasa Roh Kudus. Hamba hanya bergantung dengan kuat kuasa Roh Kudus. Kau akan ambil alih di dalam segala kekurangan dan kelemahan hamba-Mu. Taruh perkataan yang sangat sederhana, sehingga setiap perkataan boleh kami terima dengan jelas. Mari Allah Roh Kudus, pengurapan Allah Kau turunkan, baik yang berbicara maupun yang mendengarkan. Dengan satu pengurapan yang sama, Engkau bawa kami mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dengan penuh ucapan syukur. Yang siap diberkati firman Tuhan, katakan bersama kami. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Saudara merasakan hadirat Tuhan pada sore hari ini. Tolong lambaikan tangan saudara. Ayo tolong lambai. Sekali lagi berikan kemuliaan yang terindah bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Saudaraku yang puji Tuhan, saudara, terima kasih untuk Pak Budi dan Bu Budi ya, yang sudah berulang kali menjadwal saya, tapi saudara terus terang ya, bukan saya nggak mau, pas ketempukan ya. Kalau pas Bu Budi telepon ini atau Bu Lisbeth telepon, ada di mana Bu? Ya ada di sini ya. Kemarin pun telepon ya. Saya masih ada di mana ya? Di Jakarta ya.
Saya masih ada di Jakarta. Sejak tanggal 15 saudara saya baru pulang tadi. Ya, 10 hari saudara ya, saya keliling saudara ya. Tanggal 15 saya ada 15 sampai tanggal 19. Ya 19 saya ada di Singapura. Setelah itu saya dari Singapura ke Batam. Nah ke Batam saya langsung ke pulau namanya Pulau Pinyu. Bukan Pinyu. Hah? Oh Bintan. Maaf. Pulau Bintan saudara ya. Saya masih naik kapal lagi ke Pulau Bintan sana ya. Ke Pulau Bintan balik ke mana? Ke Batam. Saya ngisi Natalan ke Batam tanggal 21, tanggal 22 saya ada di Jakarta sampai tanggal 24. Saya harus pelayanan di Jakarta 2 hari ya. Baru tadi pagi ya. Dari tadi pagi saya oke lah saya bisalah Bu, bisalah ya udah saudara ya. Puji Tuhan karena saya sudah kangen dengan saudara-saudara di tempat ini ya. Walaupun kecil tetapi ada api. Amin. 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 Lu kok enggak mau mengaminkan? Waduh. Ya. Saudara, api kecil ini saudara, kalau api kecil ini saudara, maka api ini kalau kecil api, kalau kalian ini berkumpul maka api itu ada membara. Amin. Kalau api itu membara saudara, saya terlalu percaya saudara dan saya itu akan merasakan panas. Nah kalau saudara merasakan panas, itu ada satu semangat, ada satu sukacita, ada sesuatu yang tampil beda. Yang setuju katakan amin. Amin. Aduh ini gimana sih? Apa karena hujan gitu loh ya? Aduh ya. Saudara, ini anak-anak muda. Saya sering katakan kalau anak-anak muda enggak ada suaranya bertobat. Ya. Amin. Amin. Nah, gitu loh ya. Wah, betul ya. Di hadapan Tuhan tidak ada yang tua ya. Semua punya semangat muda. Amin. 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 Nah, puji Tuhan saudara, pada tanggal hari ini tanggal 24. Oke, tes. Yes. Hari ini tanggal berapa? 24. Betul ya? 24 kita ada di penghujung tahun 2022 ya. Sebentar kita akan meninggalkan tahun 2022 masuk ke tahun 2023. Betul ya? Betul ya? Tahun 2022 mungkin bagi saudara dan saya tahun penuh kenangan. Ya kan? Kenangan, enggak tahu kenangan saudara itu kenangan yang enak atau mungkin kenangan yang enggak enak ya. Tetapi banyak di tahun-tahun 2022 ini kebanyakan mereka itu punya kenangan ya, kenangan yang enggak enak. Ya, di sini enggak ada, di sini rasanya enak terus karena hadirat Allah. Amin. Ya, walaupun enggak enak, pokoknya saudara enak ya. Kalau dikasih makan betul enggak enak Bu? Enak, padahal enggak enak ya. Iya kan ya, itu namanya bahasa iman. Enak ya. Saudara, banyak orang alami enggak enak. Ya. Saya bawa Tuhan itu kemana-mana saudara, dan saya menjumpai orang tuh macam-macam banget saudara. Ya, khususnya mereka ini saudara orang-orang kaya. Mereka mengalami di tahun 2022 itu tahun yang sungguh-sungguh ya, mungkin bisa katakan bukan hanya terjun tapi saudara anjlok. You know anjlok? You know anjlok? Nah saudara ya, kalau cuma terjun mungkin ya sakit ya, tapi kalau namanya anjlok blok. Saudara ya, saudara itu mengalami kesakitan. Saudara, tetapi saudara pada malam hari ini lupakan yang telah lalu, tetapi kita punya satu pengharapan, tujuan kita ke depan. Tuhan tidak pernah melihat masa lalu kita, amin. Tetapi Tuhan melihat masa sekarang dan masa yang akan datang ya. Oleh sebab itu saudara, mau masuk tanggal 23 bagi anak-anak Tuhan, saudara tidak perlu takut ya. Saudara tidak perlu takut. Kenapa? Kalau saudara dengar baik-baik, tadi dikatakan kita punya penasehat yang ajaib. Betul? Kita punya penasehat yang ajaib. Saudara tidak perlu takut ya. Orang mengatakan A, I, U, B menakutkan, tetapi dengar baik-baik. Kalau terang itu ada dalam kehidupan saudara, maka hidup saudara akan diwarnai dengan terang.
Amin. Dan hidup saudara akan dituntun kepada jalan kebenaran, yaitu Yesus. Amin. Amin. Saudara, saya enggak akan perpanjang firman ini. Loh, ini udah 7:30 loh. Saya lihat di random itu. 6:30. Oh, ini jam saya yang maunya cepat-cepat. Saudara, saya akan sampaikan, sebetulnya tadi saya tidak akan sampaikan firman ini, tapi setelah saya lihat situasi kondisi, Roh Kudus ubah di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8, yaitu gembala-gembala. Setiap tahun ya, setiap kita memperayakan hari Natal ya, khotbah ini selalu didengung-dengungkan, selalu diingatkan kembali. Nah, sore hari ini, malam hari ini kita mau belajar dari para gembala ini ya, dari gembala. Saudara, di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8, saya baca ayat 8, saudara baca ayat yang ke-9 dengan keras ya. Dengan keras. Lukas pasal yang kedua ayat 8, gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Sepuluh. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. 11, saudara, kencang, lebih kencang. Ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Sampai di sini saudara, sampai 12. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kenapa berita kelahiran Yesus itu pertama kali didengar oleh para gembala? Saudara, kenapa Tuhan kok enggak memberitahukan pada waktu itu kepada kaisar atau kepada mereka ini pejabat-pejabat atau mungkin kepada prajurit-prajurit, atau saudara mungkin dikatakan mereka yang lebih cendekiawan, lebih pandai, lebih terhormat. Kenapa justru berita kelahiran Yesus itu diberitakan kepada para gembala, saudara? Saudaraku yang dikasih, ya, saudara bisa tahu para gembala, saudara, di sana di Israel itu beda sekali ya, kondisi keadaannya, alamnya juga beda ya, beda sekali dengan yang ada di Indonesia. Saudara bisa tahu para gembala itu waktu mengembalakan kambing pada saat itu di padang yang cukup luas. Mungkin Pak Budi, Bu Lisbeth pernah ke padang para gembala ya, mereka itu sangat luas. Dan kondisi pada saat itu sangat berbeda yang ada di Indonesia. Indonesia orang di desa-desa, nah besok saya mau ke desa saudara, mau ke Wonogiri naik terus lagi ya. Habis ini harus sesuai dengan firman ya, harus dari pulau dan pelua sampai desa ke desa. Amin, ke desa harus diperhatikan ya. Desa dihadirkan. Dulu saudara, saya belum dibawa Tuhan keliling ya, sampai Singapura, sampai gitu, sampai kemana. Saya kalau mau ke desa itu saya mengatakan ke Pacitan gitu ya. Saya enggak Pacitan. Yuk kita ke Perancis. Ya. Kita ke Perancis loh. Yuk kita ke Israel gitu saudara. Kita ke kunjungan ke sana. Bener loh, saudara, ke Wonogiri masuk lagi itu sama Israel tuh hampir mirip-mirip ya. 11-12. Ya, jadi saya membayangkan ke Israel ya, keliling dunia gitu saudara ya, keliling dunia. Yuk, nah kalau di Indonesia ini saudara, di desa-desa yang saya jumpai ada bapak-bapak itu mengembalakan kambing hanya 2-3 ekor dari pagi lalu malam pulang di kandang, ke kandangnya. Tetapi di Israel tidak, dia para gembala itu menggembalakan kambing bukan hanya 10-100, mungkin bisa ribuan, dan dia harus tinggal di padang itu berhari-hari, bisa berbulan-bulan untuk menungguin siapa? Menungguin para domba-dombanya ini.
para domba-dombanya. Dan saudara, situasi keadaan di sana di Israel sangat berbeda. Kalau malam itu gelap gulita dan udaranya tuh banyak angin, ya, banyak angin. Dalam kondisi situasi seperti itu, para gembala itu setiap harinya, setiap malamnya merasa ketakutan dan kekhawatiran. Kenapa? Kenapa? Karena dia kekhawatiran, ketakutan, ya. Dia harus menjagai ternaknya, dombanya. Jangan-jangan dicuri dengan apa? Binatang buas. Ya, dia akan dimakan oleh binatang buas. Ya, jadi mereka tidak bisa tidur, saudara, untuk menjagai para domba-dombanya. Nah, tidak jarang gembala di sana itu mengambil satu pohon atau ranting. Di sana itu ada satu pohon, ya, yang cepat terbakar, cepat terbakar. Dia harus potong, dia harus apa? Membuat api unggun. You know api unggun? You know ya, tahu ya. Api unggun ya. Api unggun untuk apa? Untuk memanaskan badan mereka, menghangatkan badan mereka, untuk mengubah hawa yang dingin itu menjadi hawa yang panas. Dan lagi saudara, pada saat api unggun itu menyala api ini, dengan api ini juga mengusir binatang-binatang buas. Saudara, binatang-binatang buas, kondisinya gelap. Takut, khawatir, saudara. Ya, takut, khawatir, kedinginan. Saudara, bukankah terjadi apa yang ada di dunia ini? Hari-hari terakhir banyak orang yang ketakutan. Hidup di dalam kegelapan. Kalau orang hidup di dalam kegelapan, dia tidak tahu masa depan. Dia tidak tahu tujuan hidup mereka. Dia harus meraba-raba di dalam masa depan mereka. Dia harus meraba-raba, saudara. Dia meraba-raba. Dengar baik-baik. Kalau engkau dengar firman Tuhan malam hari ini, masa depanmu tidak meraba-raba, tapi masa depanmu ada dalam rancangan Tuhan. Apapun kondisi saudara, apapun situasi saudara. Amin. Apa yang kita hadapi, engkau di dalam Tuhan tidak akan pernah raba-raba. Betul? Ini saudara. Nah, situasi kondisi seperti itu, dia ketakutan loh saudara. Dia ketakutan. Dan saudara, lebih anehnya, pada saat dia dalam kondisi ketakutan di dalam dirinya saudara, di dalam dirinya. Ayat yang kedua, ayat yang ke-9 daripada Lukas pasal yang kedua. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Bahasa aslinya tiba-tiba, ujuk-ujuk, saudara. Ya. Para gembala yang belum pernah melihat penglihatan seperti itu, dan para gembala yang belum pernah melihat satu peristiwa bagi dia itu langka. Ya, langka. Tiba-tiba dalam situasi kondisi ketakutan, dia melihat apa yang terjadi di sini. Di sini dikatakan tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Saudara, ditambah Tuhan, dia melihat satu peristiwa di depan mereka, mungkin dia kayak enggak percaya, mungkin kucek mata gitu saudara ya, melihat ini apa toh gitu loh. Tapi mereka makin ketakutan, tapi melihat satu kemuliaan Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa. Dan di situ dikatakan apa saudara ya? Katakan tadi ayat yang ke dalam ayat 9 saudara perhatikan, bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Ayat yang ke-10 saudara, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan, saudara katakan, jangan takut. Jangan takut. Sebelah disenggol, jangan takut. Jangan takut. Amin. Ya, saudara, dalam situasi kondisi ketakutan ini loh, Allah yang saudara dan saya sembah itu luar biasa sekali. Kenapa? Dia Allah yang mengayomi. Dia Allah yang mengerti situasi kondisi. Kalau para gembala itu dalam ketakutan dan malaikat tidak akan berkata jangan takut, mereka akan ketakutan. Tetapi ini jawaban yang meneduhkan, jawaban yang menenangkan, jawaban yang membuat mereka ini sungguh-sungguh ada sesuatu yang beda.
Saudara, situasi seperti itu, di situ dikatakan apa? Aku memberitakan jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dari ketakutan itu mengubah sesuatu yang di dalam diri para gembala itu pada saat malaikat ini. Jangan takut, sesungguhnya, artinya sungguh-sungguh aku memberitakan kabar sukacita yang besar. Bukan kepada para gembala ini, tetapi seluruh bangsa. Lewat kelahiran Yesus ini, maka seluruh bangsa yang ada di bumi, kalau kita mengerti makna arti Natal yang sesungguhnya, ada satu sukacita ilahi dalam kehidupan saudara. Amin, amin, amin. Maka saya sering katakan saudara, saya sering katakan jadi orang Kristen itu harus tampil beda. Ya, situasi kondisi apapun tampil beda. Ya, tampil beda. Katakan enak enggak? Enak. Ya, pokoknya enak ya saudara ya. Nah, harus tampil beda. Saudara, yuk kita lanjut lagi saudara. Atau multimedia ini saya yang pakai sini kok. Susah. Ayat yang berapa? 10, 11 ya, ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus di kota Daud. Firman Tuhan mengatakan hari ini, bukan besok, bukan nanti, tetapi hari ini ya, hari ini di sini katakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus di kota Daud. Hari ini telah lahir, yaitu juru selamat, penyelamat dunia. Dia datang sebagai penyelamat saudara. Hari ini lahirkan. Saudara, saya ingin malam hari ini, saudara yang ada di tempat ini, situasi kondisi apapun juga, jangan lahirkan Yesus sebagai bayi saja. Tapi lahirkan Yesus sebagai raja, sebagai penguasa tunggal dalam hidupmu. Kalau engkau melahirkan Yesus sebagai penguasa tunggal dalam hidupmu, dengar baik-baik, Yesus itu akan beracara, Yesus itu akan berpihak dengan saudara, ya, berpihak dengan saudara. Tetapi kalau saudara melahirkan Yesus sebagai bayi, saudara, Yesus nggak bisa bergerak apa-apa. Bukankah kekristenan saudara? Kalau engkau mengerti melahirkan Yesus itu sebagai penguasa tunggal dalam hidup saudara, saudara, ya, dia akan bergerak di dalam hidup saudara. Dia akan memimpin karena disebut dia penasehat ajaib. Saudara, penasehat ajaib. Apa sih fungsi penasehat ajaib? Coba saudara, kita mungkin sudah ayat ya, apal ya, Yesaya 9 ayat yang kelima. Seorang putra tadi sudah dinyanyikan ya, telah lahir ya. Dan disebut apa? Penasehat ajaib. Bapa yang apa? Allah yang perkasa, Bapa yang tidak yakin gitu loh ya. Bapa yang kekal dan Raja damai. Penasehat ajaib. Dengar saudara, kalau engkau melahirkan Yesus ini sebagai penguasa tunggal dalam hidupmu, dia berfungsi sebagai penasehat saudara dan saya. Penasehat fungsinya untuk menasehati hidupmu, untuk memimpin engkau, untuk mengkaper hidupmu, untuk saat ini bukan hanya mengkaper saja saudara, maka dia akan memberikan pertolongan. Bukan hanya saudara mengkaper, tetapi juga dia akan membackup dalam kehidupan saudara, untuk saudara ini dibawa dalam masuk rencana Tuhan. Amin. Makanya lahirkan Yesus sebagai apa? Penguasa tunggal. Dan kata firman Tuhan, ia disebut orang penasehat ajaib. Amin. Penasehat saudara tuh punya penasehat. Kadang-kadang kita tuh nggak ngerti. Ya kan? Kalau saudara punya masalah persoalan saudara, saya akan carinya pada siapa? Bukan pada penasehat yang ajaib. Carinya pendoa, tolong doa ke. Betul? Betul apa betul? Betul apa betul? Betul apa betul? Ya. Carinya pendoa, cari Bu Lisbeth, cari Bu Budi, ya. Saya ini terkenal cari Mami Deb. Kadang-kadang tuh, aduh, orang Kristen tuh saya gemes. Saya kasih contoh loh, ya. Saya kasih contoh. Suaminya tuh digondol, ya, digondol wewe gombel, ya.
suaminya di WW ya, WW gombel ini sudah WW dan gombel meneh ya. Gombel dan jadi menggombal ya saudara ya. WW gombel. Oh dia telepon. Mami Deb tolong suamiku ninggalkan saya sampai bla 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 bla, tolong doakan. Saya ngomong, ibu sebagai istrinya kan? Iya. Istrinya fungsinya apa? Penolong kan? Iya. Ya, itu yang harus berdoa itu bukan saya. Itu bukan suami saya. Betul apa betul? Saya berdoa hanya sekali bisa. Tapi untuk membawa suamimu itu datang pada Yesus, kamu. Ya kan? Kalau saya yang berdoa, saya sing pinter loh. Belajar apa? Jangan bodoh. Ya, kamu fungsinya penolong, doakan. Ya, doa. Anak-anak juga gitu. Bu, anak saya ini memberontak gini-gini. Jangan lapor sama saya, lapor Om itu, penasehat itu. Doa seorang ibu itu besar kuasanya. Bahkan ada lagu dikatakan begini ya. Lagunya saya tuh agak lupa, cuman mak celing itu saudara. Nah, di doa ibuku namaku disebut, di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Saudara, seorang ibu ya, seorang ibu dia akan merasakan kalau anaknya ada sesuatu masalah dan persoalan. Enggak tahu itu mungkin instingnya atau mungkin ya kepekaannya ya ke seorang ibu. Kalau bapak-bapak mungkin tanya, "Pah, ki ketokan halah kuwi perasaanmu." Ya kan ya? Halah gitu ya. Tapi seorang ibu itu tahu dulu, merasakan dulu. Gitu. Nah, saya katakan kamu yang berdoa sebagai ibu. Ya. Doamu penuh kuasa, Bu. Doamu didengar Tuhan. Jangan sedikit-sedikit datang kepada pendoa. Enggak salah daripada datang kepada yang lain. Ya kan? Datang kepada enggak salah. Tapi saudara, itu tidak mendidik sebagai anak-anak Tuhan mengalami kuasa doa di dalam hidup. Ya. Saudara, ada yang lapor, "Bu, gigi saya sakit, udah minum Panadol aja." Gigi sakit laporan. Kepala pusing laporan. Saudara, tolong doain. Waduh, caranya gini repot sebagai pendoa. Betul? Ya. Nah, saudara, di sini dikatakan kita disebut hari ini telah lahir bagimu Yesus Tuhan di kota Daud, juru selamat. Lahirkan dia. Malam hari ini lahirkan dia. Mungkin di tahun 2022 engkau belum melahirkan Yesus sebagai penguasa tunggal dalam hidupmu. Belum sebagai penasehat. Yuk, tahun 2022. Tahun yang mungkin penuh tantangan, penuh masalah, persoalan, enggak apa-apa. Ya, saudara lalui. Tangan Tuhan yang kuat menopang saudara dan saya. Amin. Amin. Yuk, ayo ayat yang ke berapa ya? 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampit dan dibaringkan di dalam palungan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau pesan-pesan Tuhan itu pasti digenapi. Amin. Amin. Digenapi. Saudara tahu enggak? Apa yang tertulis di dalam Alkitab hari lepas hari digenapi Tuhan semakin apa? Semakin sempurna. Semakin kesini semakin sepini. Semua apa yang ditulis di dalam Alkitab itu digenapi. Saudara, dari Yesus mau lahir digenapi. Dari Yesus dari apa? Kematian, kebangkitan, dan yang belum tergenapi adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan kalau semua nubuatan yang tertulis dalam Alkitab satu demi satu digenapi, kedatangan Yesus kedua kali, saudara, ya, kedua kali itu pasti digenapi. Dan waktunya kapan? Tidak lama lagi. Saudara, waktu saya ngisi Natalan di Batam tanggal 21, ada seorang anak muda cantik, pinter gitu saudara, datang kepada saya, "Mami Deb, ya, terakhir tuh saya doa, saya enggak tahu. Pokoknya saya tuh kepengen doa. Dan saya bahasa roh, saya biarin aja. Saya pokoknya bahasa roh sampai
berapa jam Mami Dep, sampai basah roh, sampai nangis-nangis. Pokoknya saya pengen doa seperti itu. Pokoknya saya kepingin berdoa. Dan pada waktu itu saya itu kepingin saudara, saya itu kepingin melakukan satu bisnis. Ya, bisnis saya dulu itu di Pakistan. Ya, di Pakistan lama-lama bisnisnya ini bosnya itu kok menekan saya, ya menekan saya. Saya semua biaya semua dari saya sama hotel dari saya cuma dikasih 10%. Ya, dikasih 10%. Setelah ada resesi, ada COVID gini, dari 10% itu dikurangi lagi. Jadi 3%, dikurangi 7%. Nah, saya nggak dapat apa-apa, Mami Dep. Terus saya ini bergumul, Tuhan aku tuh mau kerja pokoknya aku mau kerja. Tapi pada saat dia berbahasa roh, yang keluar, yang di dalam hati dan pikirannya dikatakan, saatnya sudah dekat, waktunya sudah dekat. Dia ngomong cuma waktunya sudah dekat. Dia ngomong, Mami Dep, apa tuh maksudnya waktunya sudah dekat? Dia nggak tahu. Saudara, saya katakan, waktunya sudah dekat artinya apa? Prioritaskan Tuhan dalam hidupmu. Kalau engkau memprioritaskan Tuhan dalam hidupmu, Tuhan menjamin hidup kita. Tuhan menjamin masa depan. Tapi prioritaskan Tuhan. Cari Tuhan saya katakan. Udahlah untuk bisnis nanti dulu. Pokoknya prioritaskan, kalau waktunya sudah dekat kamu siap-siap. Tuhan itu berhubungan bukan dengan pikiran tetapi dengan hati. Kenapa Tuhan kok memakai para gembala ini? Karena Tuhan melihat seorang gembala, hatinya itu hati yang polos, hati yang jujur, hati apa adanya, sederhana, ya sederhana. Maka Tuhan melihat hati para gembala ini, saudara. Orang hati gembala ini mempunyai hati yang jujur, hati yang polos, hati yang kerendahan, punya hati rendah hati, dan dia punya kesetiaan, kesabaran, saudara. Ini hati gembala. Makanya saudara, Tuhan itu bukan melihat penampilan kita, melihat hati. Amin. Melihat hati. Melihat hati. Oleh sebab itu hati Tuhan tertuju kepada siapa? Gembala-gembala ini. Dan kalau kita punya hati yang sederhana, hati yang jujur, hati yang setia, hati yang taat, saudara, kalau saudara terima pesan Tuhan, saudara nggak akan pakai ini, tetapi pakai hati seperti para gembala. Gembala ini enggak pakai ini loh. Jadi nyambung, saudara. Maka di sini dikatakan apa ya? Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan berbaring di atas palungan. Malaikat ini berkata, telah lahir di mana? Di Bethlehem. Dan ini loh ada tandanya. Dan kalau Tuhan memberi tanda, itu pasti tergenapi. Tanda-tanda kedatangan Yesus sudah sangat jelas. Pasti digenapi. Amin. Makanya saudara, kita mau ngerti rencana Tuhan. Ya. Ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya kamu nanti akan menjumpai apa? Menjumpai bayi ini dibungkus dengan kain lampin. Saudara, tadi saya lupa mau bawa serbet. Bawa ini aja ya. Saudara, dijumpai ya, Yesus berbaring ya, lalu dibungkus dengan kain lampit dan dibaring di atas palungan. Saudaraku yang dikasih, kenapa Tuhan memberikan satu ilustrasi ini di para gembala itu, saudara? Dia itu senantiasa membawa kain lampit. Nah, kain lampit itu ya, yang dipakai para gembala itu kain bekas. Ya, kain bekas, bukan kain yang baru, kain bekas. Kadang-kadang kain bekasnya itu kurang lebar untuk apa? Membungkus, fungsinya untuk membungkus bayi daripada domba itu. Kalau domba itu melahirkan, maka kain lampit ini yang membungkus bayi ini supaya dia mendapatkan kehangatan, supaya dia dilindungi. Itu fungsi dari kain lampit. Dan kain lampit para gembala itu kain bekas loh. Kadang-kadang para gembala mungkin jahiti karena kurang lebar ya, karena dia mungkin dapatnya pakai barang-barang bekas. Jadi dia harus apa? Jahit kain bekas lampit.
Di sini dikatakan apa? Ya, menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampet dan berbaring di atas palungan. Yesus lahir ke dalam dunia. Dia yang kaya raya, pencipta langit bumi beserta isinya. Dia mau turun sama seperti saudara dan saya. Bahkan saudara, untuk sementara dia sangat indah. Saudara, dia kalau saudara melihat bagaimana Maria waktu itu mau melahirkan, ya, dia mencari tempat untuk dia apa? Untuk melahirkan bayi Yesus. Dia dodok-dodok ke tempat penginapan. Adakah tempat untuk saya melahirkan? Penginapan pertama katakan tidak ada. Jalan lagi dengan perutnya yang buncit, saudara. Jalan loh saudara, enggak pakai saat ini, enggak pakai mobil, waktu itu enggak ada. Jalan, dodok-dodok lagi. Adakah penginapan untuk saya melahirkan? No, enggak ada. Penuh. Lalu jalan lagi, dodok lagi. Adakah tempat untuk aku melahirkan? Oh ada, tapi di kandang. Saudara. Oh ada di mana? Di kandang-kandang domba. Dan Maria, ya, Maria pada saat dia berjumpa dengan malaikat Gabriel menyatakan bahwa aku akan memakai engkau untuk melahirkan seorang anak laki-laki dengan kuasa, dengan karya Roh Kudus. Dikatakan Maria takut. Jangan takut Maria, kamu beroleh kasih karunia daripada Tuhan. Ya, anak yang kamu kandung adalah anak yang kudus, anak Allah. Dan Maria jawabnya apa? Ya, jadilah kehendakmu, aku seorang hamba. Pada saat ada kandang, Maria enggak berontak tuh. Kok kandang? Kandang kan bau, wangi lagi. Betul? Wangi kan? Enggak. Bau amis, bau anyir, pokoknya bau. Saudara masuk kandang, saudara akan tutup hidung saudara. Betul apa betul? Kandang melambangkan apa? Hati manusia. Sebelum kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hati kita kotor, hati kita najis, hati kita bau. Betul? Maka Yesus itu saudara mau direndahkan seperti itu. Merendah-rendah. Tidak ada apa-apanya. Dan kenapa Yesus mau dibalut dengan apa kain lampit ini saudara? Saudara, mungkin engkau bekas penjahat. Mungkin engkau bekas penjinah. Mungkin engkau bekas pembunuh. Engkau bekas orang rusak. Engkau bekas kain lampit ini. Tetapi fungsi daripada Yesus dibungkus dan dibalut, dirangkul. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mau turun ke bawah. Menjadi sama dengan surga. Fungsi daripada kain lampit. Kalau saudara mengerti arti Natal yang sesungguhnya. Bukan Natal merupakan tradisi. Wah, rame-rame, gebiar. No. Saudara. Natal bisa membangun panggung. Bangun panggung. Saya kok diingatkan ya. Waktu Tuhan Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria. Ya, perempuan Samaria. Dia mulai ngomong. Siapa yang mulai ngomong? Yesus. Yesus itu membuat satu perdamaian. Yesus itu membuat satu pemulihan. Yesus tahu bahwa orang Yahudi tidak ngomong dengan orang Samaria. Dan pada saat dia ngomong perempuan Samaria ini, lalu Yesus menerangkan, Yesus tahu siapa perempuan Samaria. Perempuan Samaria orang yang hatinya kosong, orang yang mungkin najis ya, mungkin hidupnya tidak benar ya, sampai punya suami 5 kali. Saudara, pada waktu itu pada saat dia menerangkan, dia ingin menyembah dan Yesus mengatakan yang saat ini dicari adalah penyembah di dalam roh dan kebenaran. Pada saat Yesus memberikan pengertian, membuka paradigma pikiran perempuan ini saudara. Apa yang terjadi? Dia membangun mezbah. Membangun mezbah, dia lari. Lalu lari, dia mendengar Yesus, dia tahu ini adalah mezbah yang dibangun oleh dia, mau connect saudara.
Ini loh hari-hari. Saudaraku yang kasih, beberapa bulan yang lalu Tuhan itu ngomong sama saya. Pada saat saya ada di Palangkaraya. Palangkaraya pada waktu itu ngisi retret. Yang ngisi adalah hamba Tuhan yang lain. Saya tuh kalau dikasih retret itu tentang kesembuhan batin. Tapi pada saat itu enggak. Saya dikasih retret itu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Atau hubungan intim dengan Tuhan. Saya ngomong, waduh Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan ini gimana? Saya harus mulai dari mana? Roh Kudus berbicara, hubungan dengan aku intim itu bukan teori, tetapi praktek. Enggak ada teori, praktek. Saudara, praktek. Waktu itu saya ngasak Dev, praktek ya. Hubungan intim sama Tuhan, praktek, kamu sembahyang, aku sembahyang. Oke, sembahyang. Ayo kita praktek. Saudara, biasanya nih mau session gitu mereka pada doa bla bla bla. Kok sessionku enggak ada yang doa? Ayo Dep. Saya berlutut. Sampai akhirnya saya nyembah, saya enggak mau, pokoknya saya mau bangun dulu hubunganku dengan intim. Pokoknya aku mau Tuhan, aku mau bangun mezbah, aku mau bangun mezbah. Dan pada saat itu belum pernah terjadi. Saya sampai delosor, delosor. Delosor saya, sampai saya nangis. Dan saya enggak peduli dengan jemaat yang ikut, pokoknya saya enggak peduli. Ya. Tapi apa yang di sana terjadi ya, mereka menangis tanpa saya tahu sentuhan ilahi. Dan mereka ada penglihatan, Bu tadi, Mami Dep, saya tadi dapat penglihatan sampai mata saya melek merem. Kenapa? Saya melihat ada satu gelombang laut yang putih gitu loh. Dan mereka tuh ada orang banyak tuh pakai jubah putih itu pada sungkur berdiri sungkur. Saya pikir itu setan, saya belum pernah penglihatan sampai ini. Saya melek merem. Saya kata itu malaikat. Dan pada saat saya bangun sampai saya itu berapa bisa kayaknya saya itu cuma sebentar, tapi sampai berjam-jam saudara. Dan saya harus langsung menyampaikan firman Tuhan. Bangun. Saya cuma praktek kerja. Pernah kejadian seperti ini? Dia katakan belum pernah. Belum pernah dia katakan. Lalu saya dikasih ketajaman. Ya, dikasih ketajaman. Siapa yang tadi menyembah kamu, pikiranmu mengembara kemana-mana. Pikiranmu tidak fokus. Ada berapa? 5 orang di sini maju ke depan. Maju. Lihat mata saya. Bangun mezbah. Saudara akan dipertajam. Bangun mezbah, saudara akan diberi kepekaan. Karena apa? Itu roh saudara ini. Maka saya kalau khotbah, ayo bangun mezbah. Tahun 2023 bangun mezbah. Bangun mezbah. Itu adalah kunci dari segala-galanya. Amin. Kunci dari segala-galanya. Nah saudara, di sini dikatakan di Palungan ayat 13. Ya, saya akan cepat. Ayat 13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, pada saat itu tambah malaikat, tadi cuma beberapa orang, tetapi mereka para malaikat menyanyi, memuji-muji kemuliaan, memuji-muji Tuhan. Mereka menyanyi dengan penuh sukacita, saudara, penuh sukacita. Kenapa mereka terjadi seperti ini? Karena Tuhan kembali melihat respon hati kembali. Respon hati kembali. Dengar baik-baik saudara, dengar baik-baik. Tuhan bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib, mujizat. Tuhan bisa membangunkan orang mati, membangkitkan orang mati. Dia bisa menyembuhkan ya segala sakit penyakit, bahkan dia bisa mengusir setan. Tetapi dengar baik-baik. Tuhan itu, bagi Tuhan itu hal yang biasa. Tetapi dengar, kalau satu orang terima Yesus, bertobat, maka malaikat akan bersorak-sorai. Malaikat akan bersorak. Itu intinya saudara. Kalau tepuk tangan sungguh-sungguh. Nah gitu loh. Kok abot gitu ya saudara ya. Ya sini. Manusia berkenan kepadanya. 15.
Setelah malaikat itu meninggalkan mereka kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada mereka. Saudara, setelah malaikat itu saudara ya memuji-muji Tuhan disaksikan oleh para gembala, dan hati para gembala ini sukacita saudara. Lalu apa yang dilakukan oleh para gembala ini, responnya saudara dikatakan setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata ke seorang kepada yang lain, mari saudara, mari, berkata dengan teman-temannya, mari ya, di sini dikatakan mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Mereka apa? Mereka cepat-cepat loh saudara. Mari kita pergi cepat-cepat. Responnya saudara para gembala ini tidak pakai ini, tetap pakai ini. Kalau dia pakai pikiran logika, mana mungkin ya? Itu tadi kan saya hanya lihat penglihatan itu, mungkin karena itu bukan asumsi ya, cara pemikiran saya, logika saya, mana mungkin itu, mana mungkin dia akan berpikiran seperti itu. Tapi para gembala ini enggak banyak cincong, enggak banyak pertimbangan. Lalu di sini dikatakan, lalu mereka cepat-cepat berangkat menjumpai, cepat-cepat saudara, enggak ada penundaan. Seringkali anak-anak Tuhan kalau sudah dengar firman Tuhan itu penundaan demi penundaan dalam kehidupan saudara, sehingga kairos Tuhan itu berlalu dalam hidup saudara. Lalu katakan, Tuhan kenapa ini harus terjadi? Betul? Tuhan kenapa ini mau jadi? Ini loh saudara, kerendahan hati menentukan sikap kita terhadap Tuhan. Saudara, mari kita cepat berangkat menjumpai Maria serta Yusuf bayi itu dan sedang berbaring di dalam palungan. 17 saudara, 17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Pada saat mereka menjumpai seperti apa yang dikatakan Tuhan itu benar. Nah, kalau dari Tuhan itu pasti benar. Amin. Kalau enggak benar saudara, hari-hari terakhir banyak loh saudara, nabi palsu, guru-guru palsu, caranya halus sekali. Kalau kita enggak sering baca firman saudara, ya hati-hati, ya hati-hati, hati-hati. Ini berlaku untuk hari-hari sekarang, ya. Maka di sini dikatakan apa? Dikatakan ya kepada mereka tentang anak itu. Lalu para malaikat ini cerita. Karena ini loh saudara, pengalaman pribadi dengan Tuhan itu penting sekali. Saya sering katakan kekristenan bukan sekedar agama, tetapi pengalaman pribadi. Kalau saudara punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, saudara akan semakin naik, semakin bertumbuh dan bertumbuh. Kalau saudara bertumbuh pasti akan menghasilkan buah. Amin. Bertumbuh menghasilkan buah. Saudara, di sini dikatakan apa? Dia menceritakan pengalaman apa yang dia lihat, apa yang dia dengar kepada siapa? Kepada Maria, kepada pada saat ini mungkin yang pada saat itu ada di situ. Dia menceritakan. Saudara, bukankah sering terjadi dalam kehidupan saudara? Kalau saudara punya pengalaman pribadi dengan Yesus, harusnya saudara itu menceritakan, mewartakan, ya. Menceritakan, ya, saudara cerita, ya cerita. Kalau saudara sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saudara wajib cerita bagi di sekitar saudara, ya. Mungkin bapak atau ibunya belum cerita, mbahnya belum cerita, mbah tak cerita nih ya mbah, ya. Orang semua kan bakalnya mati ya mbah. Oh bener nak. Sudah dapat tempat belum? Durung, muga-muga wae diterima loh ya kan? Ya. Nah, saudara dan saya cerita, mbah, ono tempat lho mbah. Kalau mbah percaya sing jenenge Tuhan Yesus itu. Nah ceritakan, saudara, ceritakan.
Ini saudara di sini dikatakan apa? Memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Ayat 18 saudara ayat. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang telah dikatakan gembala-gembala itu kepadanya. Semua orang heran. Bahasa aslinya gumun. Gitu saudara. Saat saudara cerita tentang Yesus, tentang keajaiban mujizat, orang-orang itu akan gumun. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Mungkin apa bener? Bener mbah. Tak dongak kene ora percaya. Lah gitu loh saudara. Amin. Amin. Tahun 2023. Ya, Yesus ingin ya keselamatan terjadi bukan hanya di kota-kota, sampai desa-desa harus dengar tentang nama Yesus. Lewat siapa? Lewat saudara dan saya. Gembala itu menceritakan tentang apa yang peristiwa yang dia alami. Amin. Amin. Lalu ayat berikutnya ayat 20. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. 20 saudara ayat 20. Dan maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Nah saudara, pada saat itu Maria mendengar apa yang diceritakan para gembala itu, Maria ini merenungkan dalam hatinya. Sebab pesan Tuhan, ya pesan Tuhan yang ditujukan pada Maria, yang Maria pada waktu itu dipakai saudara, dia merenungkan. Maria tidak akan berbicara sebelum itu terjadi. Ya, kalau Maria itu ya bercerita belum terjadi saudara, pasti Maria sudah diolok-olok. Maria waktu ngandung aja dia sudah menderita loh, sudah diolok-olok, sudah dikucilkan. Ya, mungkin pada waktu itu kalau Maria itu mendapat kasih karunia, kalau enggak bisa dihukum dengan lemparan batu. Benar enggak? Tapi karena Maria mendapatkan kasih karunia, selalu dilindungi. Ya, selalu dilindungi. Dan Maria dan setelah itu, maka waktu mereka kembali kepada padang, ada satu perbedaan perubahan. Mungkin pada saat itu dia lari untuk menemui bayi Yesus, kan rasa cemas, deg-degan, tetapi dia sudah menjadi apa? Pelaku firman. Tapi setelah dia menceritakan, oh benar, wah, lalu mereka ada satu sukacita yang meluap-luap. Ini loh saudara, perjumpaan dengan Yesus mengubah hati saudara dan saya. Ya, hati saudara dan saya. Oleh sebab itu Natal tahun ini adalah Natal satu perubahan hidup dalam kehidupan saudara. Lahirkan Yesus bukan hanya sebagai bayi, tetapi lahirkan Yesus sebagai penguasa tunggal dan penasehat ajaib dalam kehidupan saudara. Maka saya katakan engkau akan tampil beda. Amin. Tahun 2023 saudara tidak perlu takut. Kalau melahirkan Yesus, dia yang akan bertanggung jawab. Yesus ada di pihak saudara, berpihak. Sebetulnya tadi saya itu kepingin sampaikan ya, waktu saya sudah merenungkan saudara, bahwa Yesus itu di pihak kita. Kadang-kadang saudara, kalau saudara mengatakan kalau Yesus itu berpihak di dalam kehidupan saudara, Yesus itu akan bergerak, Yesus itu akan berbuat sesuatu. Ada kalanya saudara, Yesus ada dalam diri saudara, tetapi tidak izinkan Yesus itu bergerak. Jadi saudara ini tidak mendapat satu, kayaknya bukan pembelaan ya, Yesus di pihak saudara. Kalau Yesus di pihak saudara, itu ada sesuatu yang beda. Ada sesuatu yang bisa dilihat orang. Ada perbedaan. Ya, ada perbedaan. Tapi pada saat itu saya suruh sampaikan para gembala-gembala. Saya cuma manut. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.